Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsya Dalia Putri, salah satu mahasiswa dari kampus Ternate. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem lab komputer untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak dari dosen pengampu Bapak Fauzi Eskom MM. Pertama, analisis kebutuhan pengguna. Berikut adalah analisis kebutuhan pengguna dengan studi kasus sistem lab komputer SMA 1 Ternate pada proses pengamatan yang saya lakukan pada SMA 1 Ternate mengenai sistem informasi laboratorium komputernya. Ditemukan para siswa menginginkan akses mudah ke komputer, perangkat lunak yang relevan dengan pelajaran, dan lingkungan belajar yang sedang mendukung. Sedangkan para guru mata pelajaran mereka menggunakan lab untuk mengajar, memberikan tugas, dan menilai pekerjaan siswa. Melalui pengamatan ini, maka diperlukannya komputer yang memiliki spesifikasi komputer yang memadai, seperti RAM yang cukup besar minimal 8 GB, idealnya 16 GB, untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan dan memastikan multitasking yang lancar tanpa lag. Penyimpanan cepat, prosesor yang relevan, keyboard dan mouse yang berfungsi baik dan tidak ada delay atau tombol yang macet, dan memastikan input yang akurat dan cepat, monitor dengan resolusi yang nyaman, dan layar yang jelas dan sesuai ukuran agar siswa tidak perlu menyipitkan mata. Selanjutnya di nomor 2 tentang perancangan sistem desain. Perancangan sistem ini seperti yang ada di dalam tampilan, di mana ketika kita mengklik manajemen komputer, maka akan muncul daftar komputer, status komputer, detail spesifikasi, tambah, edit, dan hapus. Ketiga, pengujian fungsional. Pengujian ini berfokus pada apakah setiap fitur dan fungsi sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam analisis kebutuhan. Ada pengujian unit, menguji komponen terkecil dari sistem secara individual, misalnya modul login, fungsi device pada satu PC, atau modul instalasi perangkat lunak. Ini biasanya dilakukan oleh pengembang atau teknisi yang mengkonfigurasi, contohnya memastikan bahwa siswa dapat login dengan kredensial yang benar dan gagal login dengan kredensial yang salah. Pengujian integrasi, menguji bagaimana berbagai modul atau komponen siswa berinteraksi satu sama lain. Contohnya, memastikan bahwa setelah login, siswa dapat mengakses aplikasi yang telah diinstal, interaksi antara manajemen pengguna dan manajemen perangkat lunak, memastikan guru bisa melihat layar siswa dan mengirim file, interaksi antara konsol guru dan PC siswa. Menguji sistem, menguji seluruh sistem secara lengkap dalam lingkungan yang menyerupai kondisi nyata. Ini memastikan semua elemen bekerja bersama sebagai satu kesatuan. Contohnya, menjalankan simulasi kelas lengkap di lab dari guru melalui sesi, siswa login menggunakan berbagai aplikasi, guru mengontrol layar hingga sesi berakhir dan sesi di shutdown. Dan terakhir, pengujian penerimaan. Pengujian terakhir yang dilakukan oleh pengguna akhir, siswa, guru, teknisi, untuk memverifikasi bahwa sistem memenuhi kebutuhan bisnis dan dapat diterima sebelum implementasi penuh. Contohnya, siswa mencoba login, menjalankan aplikasi yang relevan, misalnya MS Office Browser, menyimpan dan membuka file. Guru menggunakan fitur kontrol kelas, membagikan layar, melihat layar siswa, memblokir situs web, mengirim dan mengumpulkan tugas. Teknisi yaitu mencoba instalasi perangkat lunak jarak jauh, remote troubleshooting, memeriksa laporan pengguna. Kedua, pengujian non-fungsional. Jenis pengujian ini berfokus pada kualitas atau atribut non-fungsional dari sistem seperti kinerja, keamanan, dan keandalan.
Pengujian kinerja performance testing menguji kecepatan, responsivitas, dan stabilitas sistem di bawah beban kerja tertentu. Contohnya menguji waktu loading besi dan aplikasi saat 25 siswa voting dan login secara bersamaan. Mengukur responsivitas sistem measurement lab saat guru membroadcast layar ke semua besi. Pengujian keamanan mengidentifikasi kerentanan dalam sistem yang dapat dieksploitasi. Contohnya mencoba login dengan kredensial yang salah berulang kali, mencoba menginstal perangkat lunak tanpa hak akses, atau mencoba mengakses folder sistem yang dilindungi. Memastikan antivirus berfungsi dengan baik. Selanjutnya, pengujian usabilitas mengevaluasi seberapa mudah dan intuitif sistem digunakan oleh pengguna. Contohnya, meminta siswa atau guru menggunakan sistem measurement lab dan mengamati apakah mereka dapat menemukan fitur yang mereka butuhkan dengan mudah tanpa kebingungan. Selanjutnya, pengujian kompatibilitas memastikan sistem bekerja dengan baik dan berbagai lingkungan. Misalnya berbagai versi hardware atau browser. Contohnya memastikan sistem measurement lab berfungsi dengan baik di PC lama dan PC yang lebih baru. Ketiga, pemeliharaan. Pemeliharaan preventif tujuannya adalah mencegah masalah terjadi sebelum muncul. Ini adalah jenis pemeliharaan yang paling penting dan hemat biaya. Dalam jangka panjang, pembersihan fisik dibagi menjadi dua. Yang pertama, komputer, CPU, monitor, keyboard, mouse. Bersihkan debu secara rutin dari kipas dan ventilasi CPU untuk mencegah overheating. Bersihkan monitor, keyboard, dan mouse dari kotoran. Yang kedua, area lab. Jaga kebersihan lantai, meja, dan kursi. Debu adalah musuh utama perangkat elektronik. Selanjutnya, pembaruan perangkat lunak dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem operasi. Lakukan update rutin untuk sistem operasi, misalnya Windows Update, untuk mendapatkan patch keamanan terbaru dan meningkatkan kinerja. Yang kedua, aplikasi penting. Perbarui semua aplikasi yang digunakan Microsoft Office, browser, aplikasi spesifik, mata pelajaran ke versi terbaru untuk fitur baru. Perbaikan bug dan keamanan. Ketiga, antivirus. Pastikan database antivirus selalu terbarui agar dapat mendeteksi ancaman terbaru. Yang ketiga, pengecekan hardware dibagi menjadi 3. Yang pertama, kabel. Periksa semua koneksi kabel, daya jaringan peripheral untuk memastikan tidak ada yang longgar atau rusak. Yang kedua, suhu komponen. Pantau suhu CPU dan komponen penting lainnya, biasanya melalui software monitoring untuk mendeteksi masalah overheating dini. Cek fungsi peripheral. Pastikan semua headset, mouse, keyboard, dan printer berfungsi dengan normal. Kedua, pemeliharaan korektif. Ini dilakukan ketika masalah sudah terjadi. Tujuannya adalah memperbaiki sistem dan mengembalikannya ke kondisi normal secepat mungkin. Perbaikan bug perangkat lunak. Mengidentifikasi dan memperbaiki error atau bug pada aplikasi atau sistem operasi yang mengganggu fungsionalitas. Yang kedua, penanganan virus. Mengisolasi, membersihkan, dan memulihkan PC yang terinfeksi. Pergantian komponen hardware yang rusak, yaitu mengganti RAM, hard disk, power supply, atau komponen lain yang rusak. Selanjutnya, troubleshooting jaringan. Mengidentifikasi dan memperbaiki masalah konektivitas internet atau jaringan lokal. Instalasi ulang sistem operasi. Jika kerusakan software terlalu parah atau tidak dapat diperbaiki, instalasi ulang mungkin diperlukan. Yang ketiga, pemeliharaan adaptif. Dilakukan untuk menyesuaikan sistem dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan baru. Pemasangan perangkat lunak, yaitu menginstal aplikasi yang baru dibutuhkan sesuai kurikulum atau kebutuhan guru. Yang kedua, upgrade hardware. Meningkatkan spesifikasi RAM, SSD, atau komponen lain untuk meningkatkan kinerja seiring waktu. Penyesuaian konfigurasi jaringan, yaitu mengubah pengaturan jaringan untuk
mengakomodasi perangkat baru atau kebijakan keamanan yang berubah. Terakhir, penutup. Menurut saya, rekayasa perangkat lunak sangat penting karena menjadi fondasi dalam menciptakan sistem yang andal, efisien, dan sesuai kebutuhan pengguna. Di era digital seperti sekarang, hampir semua aspek kehidupan bergantung pada perangkat lunak, mulai dari pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga hiburan. Tanpa pendekatan yang terstruktur dan terencana, pengembangan perangkat lunak bisa menghasilkan sistem yang tidak stabil, sulit dipelihara, bahkan membahayakan pengguna. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.